Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam sekutu-sekutu NATO Inggris dan Spanyol yang menolak memberikan akses pangkalan militer untuk menyerang Iran. Ia menyebut Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sangat tidak kooperatif, bahkan bersumpah akan memutus semua perdagangan dengan Spanyol. Pernyataan itu disampaikan Trump saat bertemu Kanselir Jerman Friedrich Merz, menandai retaknya hubungan Washington dengan sejumlah mitra Eropa di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah. I will say the UK has been very, very uncooperative with that stupid island that they have, that they gave away and took a 100-year lease, having to do with perhaps indigenous people claiming the island that never even saw the island before. What's that all about? And they ruin relationships. It's a shame. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengutuk operasi militer gabungan AS dan Israel di Iran dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan mendesak deeskalasi segera dilakukan. Ia juga menekankan bahwa perang apapun yang dilancarkan tanpa otorisasi dari Kongres AS atau Dewan Keamanan PBB akan merusak norma-norma internasional. Hoy, más que nunca, es imprescindible recordar que se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional. Que se debe estar contra una guerra iniciada sin autorización del Congreso de Estados Unidos, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, como he dicho antes, que vulnera el derecho internacional. Y que siempre hay espacio para una solución negociada, en lugar de dejarse arrastrar por la devastación de las armas como única salida posible. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada Sabtu pagi. Sementara Teheran membalas dengan serangan terhadap Israel dan pangkalan militer AS di kawasan tersebut. Hingga saat ini, perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran masih berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Eskalasi tensi di Timur Tengah akhirnya menemui puncaknya, di mana perang antara Amerika Serikat dan sekutunya Israel dengan Iran tak terhindarkan. Dampaknya tak hanya dirasakan kawasan, namun juga global. Amerika Serikat dan Israel memulai serangan terlebih dahulu dalam operasi yang diberi nama Epic Fury. Diluncurkan pada 28 Februari, Epic Fury menargetkan serangan skala besar yang menyasar infrastruktur militer Iran. Iran pun membalas dengan meluncurkan operasi True Promise 4 di waktu yang sama. Dalam operasi ini, Garda Revolusi Iran bertekad membuka pintu neraka atau Gates of Hell dengan mengerahkan seluruh sumber daya alutsista militernya. Lantas, apa saja alutsista yang dikerahkan kedua blok bertikai ini? Di operasi Epic Fury, Amerika Serikat mengerahkan pesawat pengebom jenis B-2 yang mampu mengangkut bom seberat 1 ton dalam jarak jauh. Lalu ada pesawat penyerang F-35 buatan Lockheed Martin yang mampu menghindari radar musuh. Untuk mendukung alutsista, Amerika mengirimkan 2 kapal induknya, USS Gerald Ford dan Abraham Lincoln. USS Ford merupakan kapal induk terbaru dari kelas Ford, sementara USS Lincoln kapal induk lama dari kelas Nimitz. Tak hanya pesawat dan kapal induk, Amerika juga mengirimkan Lucas, drone pengebom yang rupanya meniru model drone Iran Shahid. Amerika juga menyiapkan sistem pertahanan anti-rudal THAAD. Iran yang terkenal akan kecanggihan rudal dan drone-nya juga menyiapkan alutsista terbaiknya, seperti Khaybar Shikan, rudal generasi ketiga yang mampu mengubah lintasan. Belakangan, senjata pamungkas Iran Fatah 2 akhirnya keluar kandang. Fatah 2 merupakan rudal hipersonik yang memiliki daya jangkau hingga 1.500 km. Iran juga menyiapkan ribuan drone-nya seperti Shahid, drone kamikaze yang dibuat dengan biaya murah dan punya jangkauan jauh. Lalu ada Ababil dan Mohajer, drone yang mampu menyerang wilayah kecil seperti pusat data Amerika Serikat di Bahrain. Untuk menghalau kapal perang Amerika, Iran juga mengerahkan misil anti kapalnya yang mampu menghancurkan kapal perang.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjanji telah menyiapkan alutsistanya untuk perang selama 4 minggu. Pemirsa, seorang mantan sersan marinir Brian McGuinness dipaksa keluar oleh polisi Capitol Amerika Serikat. Aksinya dilakukan saat sidang Subkomite Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Brian melakukan protes terhadap operasi militer Amerika Serikat dan Israel yang menyerang Iran. Aksi Brian langsung diantisipasi oleh polisi yang berada di dalam ruangan, dipaksa keluar hingga tangannya patah akibat terjepit pintu dan dikawal ketat hingga ke koridor. Akibat aksi protes ini, polisi mendakwa Brian dengan tuduhan penyerangan dan gangguan terhadap sidang keamanan. No one wants to please stand up as a Marine and stand up for America. No one wants to fight for Israel. Why are you here? Why are you getting arrested? Free Palestine, from the halls of Mount Zupla to the shores of Tripoli. They pulled him Dengan out. wajah panik dan pucat, saksi mata itu menjelaskan tindakan tegas aparat di persidangan terhadap seorang veteran Amerika yang menegaskan sikap perlawanan warga menolak serangan ke Iran dan bertempur demi Israel. Banyak warga Amerika yang emosional menegaskan mereka tidak pernah mau berkorban, bertempur, apalagi mati hanya untuk Israel. Mereka tak rela militer Amerika mati karena hanya pertempuran yang tidak diinginkan. Tindakan tegas aparat itu membuat seorang mantan sersan marinir Brian McGuinness mengalami cedera di tangan di mana petugas sempat membantingnya ke tanah. It was a very, very intense situation. We just witnessed a Marine veteran interrupting the hearing, and they broke his arm. Why did he interfere? Because there is a war in Iran, and our military brothers and sisters are going to die for Israel, and we are here to say no, we do not support Israel. We do not want to die for Israel. Stop the war in Iran right now. Surat duka cita ditujukan kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Surat diberikan ke Menteri Luar Negeri RI Sugiono lalu diserahkan ke Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi. Surat belasungkawa dari Presiden Prabowo sebagai bentuk simpati dan penghormatan Indonesia atas kepergian pemimpin tertinggi Iran. Dan Presiden sendiri sudah menyampaikan keinginan beliau, menawarkan kesediaan beliau untuk menjadi mediator jika kedua belah pihak menyepakati dan menyetujui. Intinya adalah bahwa kita berharap agar prinsip-prinsip hukum-hukum internasional piagam PBB itu tetap dihormati. Tapi Mas, ini kan Menlu baru saja menyerahkan surat penyesalan atau merasa surat atas meninggalnya Ali Khamenei kepada Duta Besar Iran baru hari ini. Kenapa sih diserahkan secara tertutup melalui surat, tidak terbuka secara terbuka melalui media sosial atau kepada publik? Ya kan kita menyampaikan rasa duka itu bisa lewat apa aja ya, bisa lewat media apa aja. Saya kira media lewat surat lebih resmi ya.